Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jilan Fadila dengan NIM 230901502050. Saya dari kelas E. Yang saya bahas itu skandal audit PT Asabri, korupsi dana itu dana pensiun sebesar 22,78 triliun. Yang terhormat Bapak Farhan selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 2. Baik, langsung saja. Adapun latar belakang dari kasus PT Asabri. Kasus audit PT Asabri atau Persero ini menjadi salah satu skandal keuangan terbesar yang mengguncang kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara, khususnya dana pensiun prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan pertahanan dan keamanan. PT Asabri merupakan BUMN strategis yang bertanggung jawab atas perlindungan sosial prajurit melalui asuransi jiwa, tabungan hari tua, dan pensiun. Namun di balik peran vital tersebut terungkap praktik penyimpangan yang sistematis dan masif dalam pengelolaan investasi perusahaan selama beberapa tahun terakhir ini. Pada awal tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini mengumumkan hasil hasil audit investigatif yang menunjukkan adanya kerugian negara yang sangat besar, yaitu senilai 22,78 triliun akibat pengelolaan investasi yang tidak transparan dan diduga direkayasa demi kepentingan oknum tertentu. Selanjutnya itu pihak-pihak yang terlibat. Pertama itu pihak internal PT Asabri, yaitu mantan direksi dan dewan komisaris. Direksi dan dewan komisaris ini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi. Mereka ini tuh diduga menyetujui investasi pada saham-saham yang tidak layak dan berisiko tinggi tanpa melalui kajian yang memadai. Keterlibatan mereka ini tuh menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalam menjaga dana milik milik PT Asabri. Yang kedua itu kerjasama dengan pihak swasta dalam manipulasi harga saham atau saham gorengan. Pihak internal Asabri ini tuh bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan manipulasi harga saham. Mereka itu memilih saham-saham dari emiten yang tidak liquid dan memiliki fundamental yang lemah. Lalu secara sengaja mereka menaikkan harganya atau digoreng agar terlihat menguntungkan. Yang ketiga itu tersangka utamanya itu Heru Heru Hidayah dan Beni Trekstro Saputro. Keduanya itu adalah tokoh utama di balik skema investasi bodong ini. Mereka itu memilih peran dalam merekayasa transaksi saham dan reksa dana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Heru dan Beni ini juga terlibat dalam kasus Jiwasraya dengan modus yang serupa. Yang keempat itu modus operandi. Saham dibeli pada harga tinggi oleh PT Asabri melalui manajer investasi yang sudah dikendalikan. Harga saham tersebut ini tuh sebelumnya telah dinaikkan secara artifisial oleh pihak-pihak yang terkait. Setelah dana PT Asabri masuk dan harga saham tinggi, harga kemudian dibiarkan jatuh atau dumpling, menyebabkan kerugian besar bagi PT Asabri. Yang kelima, saham yang digunakan. Saham yang digunakan atau saham yang dipilih berasal dari emiten dengan kinerja keuangan buruk dan jarang ditransaksikan di pasar atau tidak liquid, sehingga mereka dimanipulasi mudah dimanipulasi harganya. Yang keenam itu keterlibatan manajer investasi dan pihak-pihak sekuritas. Beberapa manajer investasi ini tuh dan perusahaan sekuritas turut membantu merealisasikan transaksi bodong tersebut. Mereka ini tuh diduga menyetujui atau bahkan merekomendasikan pembelian saham-saham bermasalah atas arahan pihak tertentu.
Selanjutnya pelanggaran yang dilakukan. Pertama itu ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam investasi. Prinsip kehati-hatian dalam investasi ini tuh menuntut agar pengelolaan dana dilakukan secara aman, profesional dan dilandaskan analisis risiko yang kuat. Dalam kasus PT Asabri, dana ditempatkan pada saham-saham dan instrumen investasi berisiko tinggi tanpa memperhatikan kelayakan, kestabilitas, dan fundamental perusahaan penerbit. Hal ini tuh menyebabkan kerugian besar ketika harga saham anjlok drastis. Selanjutnya itu pengabaian sistem pengendalian internal. PT Asabri itu mengabaikan mekanisme pengawasan kontrol internal yang seharusnya mencegah praktik penyalahgunaan wewenang dan pengambilan keputusan yang merugikan. Misalnya, tidak adanya pemisahan fungsi yang jelas antara pengelolaan dana dan pengawasan, lemahnya audit internal, serta tidak diterapkannya sistem check and balance dalam keputusan investasi. Selanjutnya itu manipulasi laporan keuangan PT Asabri. Pihak internal PT Asabri memanipulasi laporan keuangan agar seolah-olah kinerja perusahaan itu baik. Padahal nilai aset investasi telah merosot drastis. Laporan ini tuh tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, menyesatkan pemegang saham dan publik. Praktik ini tuh bisa termasuk rekayasa pencatatan nilai saham yang sudah turun turun tajam agar tetap terlihat nilai tinggi di neraca. Yang terakhir itu kondisi internal atau internal eksternal menyebabkan kerugian negara triliun rupiah. Terjadi kolusi antara oknum pejabat PT Asabri dengan pihak eksternal seperti manajer investasi dan pemilik perusahaan publik untuk mengatur harga saham atau menggunakan dana pensiun untuk membeli saham-saham gorengan. Kolusi ini tuh melibatkan skenario boom and dump di mana saham-saham diangkat nilainya secara semu dan dijual kembali dengan harga tinggi sebelum akhirnya nilainya jatuh. Negara menderita kerugian triliun rupiah karena dana investasi hilang atau tidak bisa dikembalikan. Selanjutnya itu proses proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh auditor. Pertama itu audit investigatif oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK melakukan audit investigatif untuk menyusut dugaan kerugian negara. Audit ini tuh ditelusuri aliran dananya, nilai investasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi mencurigakan. Yang kedua itu identifikasi dan perhitungan kerugian negara. BPK menemukan adanya kerugian negara sebesar 22,78 triliun akibat penyimpangan investasi. Nilai kerugian dihitung berdasarkan selisih nilai wajar aset dengan harga beli yang tidak masuk akal. Yang ketiga itu pemeriksaan internal dan eksternal. Auditor memeriksa internal PT Asabri termasuk direksi, manajer investasi, serta SOP atau Standar Operating Producer Investasi. Juga dilakukan pelacakan keterlibatan pihak eksternal seperti pemilik perusahaan dan manajer investasi swasta. Yang keempat itu pelaporan hasil audit kepada penegak hukum. Hasil audit BPK diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses hukum lebih lanjut. Data audit ini tuh menjadi alat bukti dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Yang kelima itu kerjasama dengan lembaga lain seperti OJK. Auditor bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan untuk menelusuri aliran dana mencurigakan. Juga ini tuh dilakukan juga dilakukan di koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perlindungan dana pensiun. Yang keenam itu rekomendasi perbaikan sistem pengawasan. Auditor itu memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, manajer risiko, serta struktur organisasi investasi di PT Asabri, termasuk pembenahan tata kelola dan penerapan prinsip good corporate governance. Selanjutnya itu pemilihan aset. Auditor itu membantu proses investigasi
mengidentifikasi aset yang bisa disita dan dikembalikan di negara melalui mekanisme pemulihan kerugian negara. Aset ini itu disita berasal dari pelaku korupsi, baik berupa properti, saham, maupun rekening bank.